Pernah kebayang gak? Ada ondel-ondel naik mobil molen sambil makan molen, terus malah ngecor rumah sambil makan buah melon dan minum es lemon? Belum selesai, ondel-ondelnya juga sempat ngajar anak-anak tentang sejarah mobil molen, dan goreng molen satu truk penuh. Lucu banget kan? Yuk, dengerin ceritanya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya hari ini. Jangan lupa buat tekan tombol like dulu, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya bareng ondel-ondel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk bisa tertawa bersama lewat kisah lucu hari ini. Yuk, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar. Semakin banyak bersholawat, semakin berkah hidup kita, insya Allah. Ayo teman-teman, di tengah kelucuan dan keseruan hidup ini, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Seperti dalam Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7, Faman yamal mitskla zaratin haira yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Bahkan hal kecil seperti membuat orang lain tersenyum pun bisa jadi amal baik. Tulis juga ya teman-teman, kalian nonton dari kota atau daerah mana di kolom komentar. Seru banget bisa lihat dari mana aja penonton cerita ini. Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena di akhir akan ada satu pertanyaan seru di deskripsi. Yang jawabnya betul akan dapat hadiah spesial yang diumumkan di bagian penutup. Pagi itu suasana gang sempit di kawasan Jakarta terlihat seperti biasa. Warung kopi masih sepi, suara burung pipit masih bersahut-sahutan di atas kabel listrik, dan ibu-ibu baru selesai nyapu halaman depan sambil sesekali nyiram pot bunga. Tapi di antara semua itu, ada satu sosok yang paling mencolok, ondel-ondel Cimug. Dengan badan besar warna-warni, mata melotot khas Betawi, dan senyum abadi yang entah serius atau bercanda, Cimug pagi ini tampak penuh energi. Belum ada 1 jam matahari terbit, dia udah keliling kampung sambil teriak, "Ada yang lihat molen lewat nggak?" Tapi bukan molen makanan, yang dia cari adalah mobil molen. Ya ampun, orang lain cari gorengan pagi-pagi, ini MAH cari kendaraan konstruksi. Ternyata, semalam Cimug mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia naik ke atas mobil molen raksasa yang muter-muter, dan tiap kali molennya muter, langsung keluar molen pisang panas dari ujungnya. "Ini mobil surgawi," teriak Cimug saat bangun tidur. Maka dari itu, pagi itu dia langsung bersiap. Pakai ikat kepala Batavia, sarung diselendangkan, dan tentu saja bekal molen beneran dari warung Mak Eni. "Kalau nemu mobil molen, gua harus udah siap buat numpang dan nyemil," katanya yakin. Tepat jam 8 pagi, suara gemuruh terdengar dari ujung jalan. Anak-anak kecil pada lari ke pinggir jalan, dan semua warga langsung nengok, mobil molen proyek lagi lewat. Dengan badan besar dan tabung beton muter-muter di belakangnya, mobil itu melaju pelan karena jalanan sempit. Dan Cimug langsung loncat dari belakang tiang listrik. "Gue oye. Ini dia momen yang dinanti," katanya sambil meloncat ke bagian belakang mobil molen yang lagi muter. Semua orang kaget. "Buset, ondel-ondel nekat amat," teriak Pak RT dari pos ronda sambil buru-buru nyalain kamera HP-nya. Ajaibnya, si supir molen bukannya marah malah ketawa. Mungkin udah biasa ngangkut besi dan semen, tapi baru kali ini mobilnya dinaikin ondel-ondel segede itu. Cimug berdiri gagah di atas tabung molen, kedua tangan ke atas sambil teriak kayak pembawa obor olimpiade. Tapi yang bikin ngakak, dia sambil makan molen beneran dari plastik kresek. "Ini nih molen naik molen makan molen," katanya bangga. Seluruh warga ketawa ngakak. Bahkan ada yang sampai jatuh dari kursi plastik karena nggak kuat lihat pemandangan absurd itu. "Kayak mimpi ya Allah," bisik Bu Hesti yang masih pakai roll rambut. Sambil berdiri di atas drum molen yang pelan-pelan berputar, Cimug mangap lebar, ngunyah molen sampai pipinya cemong. Serius? Bagian mulut topeng ondel-ondelnya sampai copot sebelah karena gerakan kunyahnya terlalu heboh. Molen pisangnya udah kayak tika, gede, padat, dan garing di luar. Dia makan sambil gaya freestyle, kadang goyang-goyang, kadang jongkok, kadang angkat tangan kayak cheerleader. Semen dari mobil molen mulai muncrat pelan karena goyangannya. Supirnya sampai buka kaca sambil bilang, "Bang tolong jangan joget, itu semen hampir tumpah." Tapi Cimug justru makin semangat.
Biarin aja. Ini seni. Seni molen, katanya. Tiba-tiba anak-anak kecil nyanyi rame-rame, molen naik molen makan molen, molennya muter Cimug goyang. Lagu spontan itu langsung viral. Salah satu bocil, Benny, langsung upload ke TikTok, dan beberapa jam kemudian video itu tembus 2 juta views. Komentarnya lucu-lucu. Ada yang nulis, ini konten terbaik tahun ini, sampai, ondel-ondel beneran pahlawan Jakarta. Karena ramai, warga mulai keluar rumah sambil bawa cemilan. Ada yang duduk di bangku depan toko, ada yang nyender ke tiang listrik. Bahkan ada yang sampai gelar tikar. Kayak nonton sinetron live. Suasana jadi kayak pesta jalanan. Cimug, yang sekarang sudah duduk bersila di atas tabung molen, mulai pidato. Wahai warga, hari ini adalah Hari Molen Nasional. Mari kita rayakan dengan molen terbaik dari warung Mak Eni. Tiba-tiba tukang sayur lewat dan teriak, saya juga bawa molen. Tapi molen isi sosis. Maka jadilah ajang dadakan, festival molen jalanan. Warga mulai adu molen. Ada yang bawa molen isi keju, molen isi tape, bahkan molen isi cabai. Cimug nggak mau kalah. Dia nyuruh bocah tetangga ambilin molen spesial buat dipamerin dari atas mobil molen. Inilah molen legendaris. Molen isi rendang. Semua orang serentak bilang, "Waat?" Tapi belum selesai. Tiba-tiba datang polisi lalu lintas karena jalanan macet. Tapi pas lihat yang bikin macet adalah ondel-ondel berdiri di atas mobil molen sambil makan molen dan ceramah soal molen. Polisi itu nggak tega. Malah ikutan duduk dan beli molen dari warung sebelah. Oke deh, 10 menit aja ya abis itu bubar. Katanya sambil ngunyah molen keju. Cimug kasih hormat. Siap, Pak. Setelah puas ngerusuh pagi-pagi dengan penuh tawa, akhirnya mobil molen mulai jalan lagi. Cimug turun dengan gaya salto pelan, ya sebisa mungkin, karena pakai kostum gede. Anak-anak pada kasih tepuk tangan, ibu-ibu dadah-dadah, dan supir molen pun pergi sambil klakson 3 kali. Tin-tin-tin, tanda perpisahan dari molen legendaris. Sore harinya, berita itu udah nyebar kemana-mana. Grup WhatsApp penuh dengan video dan foto Cimug. Judulnya beragam, ondel-ondel viral naik molen, molen berjalan dan molen dimakan bersamaan, dan Cimug, sang legenda molen. Bahkan ada wartawan lokal yang dateng buat wawancara. Gimana perasaan abang naik mobil molen sambil makan molen? Tanya reporter. Cimug jawab santai, sensasional. Rasanya kayak molen digoreng 2 kali. Garing di luar, lembut di dalam. Malamnya, warung Mak Eni kehabisan stok molen. Biasanya jual 20 biji, hari ini habis 100. Katanya sambil ketawa. Semua ini gara-gara satu aksi konyol dari ondel-ondel paling gokil se-Jakarta. Dan siapa sangka, dari iseng naik mobil molen, Cimug malah sukses jadi ikon molen nasional. Bahkan ada wacana buat bikin festival molen tahunan dengan maskot ondel-ondel pakai topi koki. Dan dari sinilah petualangan molen-molenan Cimug baru saja dimulai. Setelah aksi hebohnya pagi tadi naik mobil molen sambil ngemil molen viral di mana-mana, ondel-ondel Cimug jadi makin percaya diri. Warga belum selesai ketawa dari kejadian tadi, si Cimug udah punya ide baru yang lebih gokil. Nggak cukup cuma naik molen, gumamnya sambil duduk di pos ronda sore harinya. Besok gua harus ngecor rumah pakai mobil molen, sambil makan molen, makan melon, dan minum es lemon. Dan anehnya, ide itu dia catat beneran di kertas bekas kupon undian minyak goreng. Keesokan harinya, cuaca lagi panas-panasnya. Matahari udah kayak oven. Jangankan aspal, telapak kaki ayam aja bisa gosong kalau kelamaan di jalan. Tapi Cimug tetap beraksi. Jam 9 pagi, dia berdiri di depan sebuah rumah kosong yang belum jadi. Rumah itu katanya dulu rencana dijadikan warung bakso, tapi mangkrak karena kontraktornya kabur. Nah, rumah itu sekarang dijadikan proyek eksperimen molen oleh Cimug. Dengan modal nekat, dia hubungi supir mobil molen yang kemarin, yang udah jadi teman sepermolenan sejati, dan bilang, "Bro, ke rumah kosong blok B, bawa semen yang banyak. Kita cor rumah sekalian dagang molen." Begitu mobil molen datang, warga langsung rame lagi. Bocah-bocah nyusul sambil bawa botol minuman kosong, ibu-ibu bawa kursi lipat, dan bapak-bapak bawa kopi sachet buat nonton aksi kocak lanjutan si Cimug. Nih orang belum habis-habis idenya, kata Pak RW sambil geleng-geleng kepala,
walaupun mukanya kelihatan senyum-senyum juga. Si mobil molen parkir pas di depan rumah mangkrak, dan drum semennya langsung mulai berputar. Tapi yang bikin semua orang ngakak, Cimug muncul dari belakang truk, sambil dorong gerobak kecil berisi Triple M, molen, melon, dan lemon. Dia buka gerobaknya kayak jualan keliling. Ada molen goreng masih hangat, irisan buah melon dingin dari kulkas Mak Eni, dan satu jerigen penuh es lemon yang dibikin dari sirup rasa jeruk. Hari ini kita bukan cuma ngecor rumah, tapi juga ngecor rasa bahagia di hati kita, katanya sambil nyeduh es lemon ke gelas plastik. Semua orang terdiam. Wih, filosofis juga nih ondel-ondel, bisik anak SMA yang biasanya cuma main Mobile Legends. Cimug pun ambil selang cor dari mobil molen, dan mulai semprotkan semen ke pondasi rumah mangkrak. Tapi sambil dia cor, dia makan molen. Tangannya kanan megang selang cor, tangan kiri pegang molen. Kadang dia berhenti cor, ngunyah molen, lalu lanjut lagi sambil joget. Warga pada tepuk tangan tiap kali dia berhasil nyemprot semen ke titik yang pas. Tapi kocaknya, di sela-sela ngecor, Cimug juga ngemil buah melon pakai tusuk sate. Mulutnya udah kayak blender. Molen masuk, melon masuk, belum lagi disiram es lemon dari gelas besar. Bro, ini bukan cor beton, ini cor gizi, teriak salah satu bocil yang nonton sambil rekam TikTok. Belum sampai di situ. Tiba-tiba, seorang bapak lewat depan rumah sambil nyeletuk. Bang, itu semennya netes ke sandal saya. Cimug dengan santai jawab, tenang pak, itu sandal bapak sekarang jadi pondasi kenangan. Semua orang ketawa terbahak-bahak. Bahkan supir mobil molen sampai batuk karena nggak kuat nahan ketawa. Saking semangatnya Cimug nyemprot cor, sebagian semen muncrat ke dinding tetangga. Ibu tetangga cuma bisa ngomel dari balik jendela, tapi Cimug malah bilang, gratisan bu, nanti rumah ibu jadi anti rayap. Nggak lama kemudian, seorang bocah kecil nanya polos, Bang, molen yang Bang Cimug makan itu dari mobil ya? Cimug langsung berhenti, nunjuk ke molen di tangannya, dan jawab serius, bukan, ini dari warung. Tapi mobil molen bisa muter karena ada semangat molen di dalamnya. Semua langsung ngakak. Kalimat itu bahkan sempat dijadikan meme, foto Cimug megang molen sambil ngecor rumah. Dengan tulisan, hidup berputar seperti drum molen, tapi kita tetap manis seperti molen. Saking hebohnya suasana, banyak warga mulai ikutan cor. Tapi bukannya pakai semen, mereka bantu nyiapin molen dan minuman lemon buat dibagikan. Jadi suasananya kayak proyek bangun rumah sekaligus pasar malam. Ada yang duduk sambil makan molen, ada yang ngupas melon buat dikasih ke Cimug, dan ada yang ngaduk es lemon pakai kipas angin karena sendoknya hilang. Cimug, yang sekarang penuh cipratan semen, malah ngeluarin celana pendek dan bilang, kalau kalian bantu cor, dapat bonus molen 2 biji. Jam 11 siang, rumah mangkrak itu mulai kelihatan berdiri utuh bagian depannya. Warga nggak percaya. Beneran bisa jadi nih rumah? Kata Pak RT sambil gigit molen isi kacang. Cimug angguk. Tentu, semua berkat mobil molen dan molen asli. Bahkan dia sempat bercanda bilang mau daftarin rumah ini ke Museum Rekor Indonesia. Rumah pertama yang dicor sambil makan molen, melon, dan es lemon. Satu RT langsung tertawa bareng. Puncaknya, Cimug duduk di atas genteng setengah jadi sambil angkat gelas es lemon tinggi-tinggi. Wahai warga, ini bukan hanya rumah. Ini adalah monumen kenangan, tempat di mana kita bisa tertawa, berkeringat, dan ngemil bersama. Semua warga langsung kasih standing ovation dadakan, bahkan yang udah lansia berdiri sambil pegang pinggang. Molen jadi simbol persatuan baru. Dan begitulah, dari aksi sederhana naik mobil molen, Cimug berhasil ngecor rumah sambil molen melonan. Ide gilanya memang absurd, tapi justru karena itu semua orang senang. Bahkan ada yang usul, Cimug, minggu depan bikin jembatan yuk, tapi sambil makan martabak. Cimug langsung jawab, boleh, asal ada minuman soda rasa durian. Setelah sukses bikin geger satu RT dengan proyek ngecor rumah sambil makan molen, melon, dan minum es lemon, ondel-ondel Cimug mendadak jadi selebriti lokal. Namanya jadi bahan obrolan di warung kopi, grup keluarga, sampai status Facebook bapak-bapak. Bahkan ada netizen yang bikin julukan buatnya, Abang Molen Nasional. Tapi alih-alih berhenti, Cimug justru makin niat menyebarkan misi molen ke seluruh generasi. Anak-anak zaman sekarang tuh cuma tahu molen dari gorengan, katanya dengan semangat,
Padahal ada sejarah panjang di balik mobil molen yang harus mereka tahu. Maka, keesokan harinya, Cimug pun mengadakan kelas edukasi terbuka yang diberi nama Molendonesia Class, dari drum sampai gorengan. Bertempat di halaman taman kecil dekat masjid, dia pasang tikar warna-warni, sound system bekas hajatan, dan satu papan tulis bolong hasil sumbangan dari SD dekat situ. Anak-anak mulai berdatangan sambil bawa bekal. Ada yang bawa molen, ada yang bawa buku gambar, dan ada juga yang bawa boneka ondel-ondel mini. Cimug berdiri di tengah, masih pakai baju ondel-ondel lengkap, tapi ditambah rompi guru tulis tangan dari karton, Profesor Cimug, S.E., Sarjana S. Lemon. Selamat datang, murid-muridku yang penuh semangat molen. Sapa Cimug dramatis. Anak-anak langsung bersorak. Hari ini kita akan belajar sejarah penting. Bagaimana mobil molen diciptakan, dan mengapa dia muter terus walaupun gak pernah pusing. Semua anak nyengir. Ada yang tahu kenapa molen muter? Tanya Cimug sambil megang bolu pisang jadi mikrofon. Biar adonannya gak menggumpal. Jawab si Raffi, bocah yang tadi pagi jualan jajan. Betul sekali. Jawab Cimug sambil kasih molen bonus. Dan sekarang, mari kita selami sejarahnya. Cimug pun mulai bercerita layaknya pendongeng legendaris. Dengan gaya dramatis penuh gerakan tangan, dia bilang, dulu di masa Romawi kuno, salah, maksudnya Belanda kuno, para pekerja bangunan masih ngaduk semen pakai tangan. Mereka keringetan, belepotan, dan sering kesel karena hasil cornya menggumpal kayak nasi basi. Anak-anak mulai serius. Lalu pada tahun 1916, muncul seseorang yang menciptakan truk yang bisa ngaduk semen otomatis. Namanya Stephen Stepanian, seorang keturunan Armenia di Amerika. Dia yang pertama kali dapat hak paten buat truk molen. Anak-anak kagum. Berarti bukan orang Indonesia ya? Tanya si Faris. Bukan. Tapi kita boleh bangga karena molennya sekarang muter juga di kampung kita. Jawab Cimug sambil angkat bendera Betawi Mini. Untuk bikin suasana lebih hidup, Cimug buka poster hasil print dari warnet, gambar mobil molen zaman dulu yang rodanya masih kayu. Nih lihat ya, dulu molen ini nggak kayak sekarang. Dulu beratnya bisa segede gajah 3 biji. Anak-anak langsung teriak. Wah! Lalu Cimug nunjuk ke gambar tabung besar di belakang mobil. Nah, ini namanya drum molen, bagian yang muter itu. Dia muter terus biar semen di dalam nggak mengeras. Kalau berhenti, wah, bisa jadi batu cor jalanan. Anak-anak langsung bisik-bisik takut. Kalau mobilnya mogok, gimana dong, Bang? Cimug jawab, ya semennya jadi patung permanen. Siap-siap ada seni baru, semen membeku dalam waktu singkat. Tiba-tiba, ada anak kecil angkat tangan dan bertanya polos, Bang Cimug, kalau drum molen itu muter terus, kenapa gak dijadikan komedi putar aja sekalian? Cimug ketawa ngakak. Ide bagus. Tapi nanti yang naik malah jadi ondel-ondel molen. Katanya sambil muter badan sendiri. Semua anak ketawa guling-guling. Bahkan ada yang saking semangatnya, langsung coret-coret gambar mobil molen dengan anak-anak kecil duduk di dalam drum muter. Cimug lalu ngajak semua anak nyanyi lagu ciptaannya sendiri berjudul, Putar Molen Putar. Dengan irama kayak lagu anak-anak. Putar molen putar. Jangan pernah berhenti. Semen jadi rata. Bangunan berdiri. Warga yang lewat sampai berhenti buat nonton. Beberapa bapak-bapak malah ikutan nyanyi dari atas sepeda motor. Ada juga ibu-ibu yang sambil belanja malah rekam video buat kirim ke cucunya di luar kota. Cucu emak harus lihat nih, ada ondel-ondel ngajarin sejarah molen, katanya bangga. Di akhir kelas, Cimug bagi-bagi piagam ke anak-anak. Tapi bukan piagam biasa. Di dalamnya tertulis, lulus kelas Molen Indonesia, telah mampu membedakan molen gorengan dan mobil molen. Tertanda, Profesor Cimug, S.E. Anak-anak langsung selfie sama Cimug sambil angkat molen di tangan masing-masing. Bahkan si kecil Rani, yang biasanya pendiam, bilang, Bang, aku mau jadi ahli molen kayak abang. Cimug tersentuh. Matanya nyaris berkaca-kaca, atau mungkin cuma kelilipan tepung molen. Ayo, semangat. Kalian generasi molen masa depan. Dan disinilah, dari sekadar iseng naik mobil molen, Cimug justru berhasil membuka mata anak-anak tentang pentingnya sejarah dan fungsi mobil molen, serta perbedaannya dengan molen gorengan. Dari perut kenyang jadi otak yang tercerahkan.
Masa depan bangsa butuh anak-anak yang paham semen, kata Cimug bijak. Biar bisa bangun negeri, bukan cuma makan tiap hari. Setelah pelajaran sejarah mobil molen bareng anak-anak di Taman Sukses Besar, bahkan jadi trending di grup pengajian ibu-ibu, ondel-ondel Cimug lagi-lagi dikejutkan oleh satu kejadian yang bikin dia tepok jidat. Malam harinya, saat sedang santai di teras rumah sambil ngelap topeng ondel-ondelnya pakai kain basah, tiba-tiba datang sekelompok warga kompleks sebelah. Mereka bawa piring, rantang, kantong belanja, bahkan ada yang bawa emberket kosong. Tujuannya? Mereka datang buat beli molen dari mobil molen Bang Cimug. Katanya mobil molen yang kemarin bisa ngeluarin molen 1 truk penuh ya? Kami mau beli dong, 1 kilo aja dulu, kata Ibu Siti dengan semangat sambil buka dompet. Cimug langsung freeze. Diam. Datar. Lalu pelan-pelan ngomong, Ibu, mobil molen itu bukan gudang molen, itu truk semen, tapi warga lain langsung potong. Ah, masa sih? Katanya semennya dari pisang dihancurin terus dipanasin, jadi molen kan? Waduh, makin parah. Cimug sampai harus duduk dan ambil napas panjang kayak habis maraton. Ternyata kesalahpahaman ini bukan cuma dari warga sekitar. Malam itu juga, seorang tukang konten TikTok dari luar kota bikin video berjudul Viral. Mobil molen isi molen? Betul gak sih? Di videonya, si konten kreator bilang, saya ke lokasi untuk buktikan kebenaran kabar bahwa ada mobil molen yang bisa muter dan ngeluarin molen siap makan. Cimug yang nonton videonya cuma bisa merem sambil nahan emosi. Duh, ini MAH lama-lama gua dikira dukun molen keliling. Akhirnya, besoknya Cimug langsung bertindak. Dia bikin spanduk besar ukuran triple jumbo, pakai cat merah tebal, dan digantungin pas di gapura masuk kampung. Tulisan besar-besarnya berbunyi, pengumuman, mobil molen bukan mobil isi molen. Dia isi semen. Makan molen, jangan tanya ke molen. Warga yang baca langsung ketawa-tawa. Tapi ada juga yang serius nanya, loh bang, tapi bisa gak sih truk molen itu isinya diganti jadi adonan molen beneran? Nah loh, Cimug langsung geleng-geleng. Kalau diganti, itu bukan molen lagi. Itu jadi pemanggang raksasa. Lagian, nanti molennya malah nempel di dinding drum. Mau makan gimana? Ngegergaji dulu? Semua orang ngakak. Tapi tetap aja ada yang nyeletuk, jadi nggak bisa pesan molen 1 truk gitu, bang. Nggak bisa, jawab Cimug, hampir nangis. Tapi herannya, makin dia luruskan, makin banyak yang iseng. Ada yang nyolong gambar truk molen dari Google, terus diedit isinya penuh dengan molen tumpuk-tumpuk, lengkap sama uap dan tulisan, fresh from drum. Ada yang nyetak stiker, molen inside, terus ditempel di bodi truk proyek beneran. Bahkan seorang pemuda iseng jualan kaos online dengan gambar Cimug berdiri di atas molen sambil bawa molen segede semangka. Tulisannya, In Molen We Trust. Karena situasi makin tak terkendali, Cimug bikin konferensi pers dadakan. Pakai mic sumbangan dari pengajian, dia berdiri di pos ronda, ditemani oleh Pak RT dan banner bertuliskan, molen itu semen. Dia bilang dengan serius, teman-teman sekalian, saya, Cimug, ondel-ondel asli Betawi, dengan ini menegaskan bahwa mobil molen tidak bisa ngeluarin molen pisang goreng. Itu hanya guyonan di tengah kehidupan yang keras. Jangan terlalu baper. Jangan juga terlalu lapar. Pak RT sampai ikut angkat tangan. Kami sudah banyak terima keluhan warga yang kecewa karena ke warung sebelah cari molen tapi nyasar ke proyek bangunan. Tolong disaring sebelum sharing. Tapi tetap saja, malam itu ada 1 mobil molen lewat di jalan besar, dan puluhan orang berdiri di pinggir jalan sambil bawa plastik kresek. Supirnya kebingungan, ini proyek atau pasar gorengan. Melihat semua itu, Cimug mulai menerima kenyataan, leluconnya terlalu kuat pengaruhnya. Akhirnya dia bikin sesi edukasi lanjutan, kali ini buat orang dewasa. Judulnya, Membedakan Molen Beton dan Molen Pisang, Panduan untuk Kaum Rebahan. Dia ajarkan bahwa adonan semen dan adonan molen itu beda nasib, beda fungsi, beda rasa. Dia bahkan sampai bikin diagram Venn di papan tulis. 1 lingkaran isi, muter, 1 lagi isi, manis, dan di tengahnya ditulis, bikin rame. Setelah seminggu edukasi, barulah publik mulai paham. Tapi justru karena itulah, makin banyak yang kreatif.
Ada tukang gorengan yang hias gerobaknya kayak drum molen, muter-muter depan masjid. Ada juga food truck yang nyebut diri mereka molen keliling, tapi isinya es krim. Dan yang paling parah, ada yang mau nikahan pakai mobil molen jadi mobil pengantin. Karena katanya, molen itu lambang cinta yang muter terus gak pernah berhenti. Cimug, yang tadinya mau pensiun dari dunia molenan, akhirnya justru buka komunitas baru, Gerakan Nasional Molen Sadar Fungsi. Di situ dia ajak warga untuk tetap kreatif tapi juga logis. Humor boleh, tapi jangan sampai nyasar ke proyek bangunan sambil bawa saus sambal ya, katanya sambil ngunyah molen beneran. Dan sejak saat itu, spanduk besar tetap dipasang di gerbang kampung. Mobil molen bukan mobil gorengan. Tapi Cimug bisa bikin semua orang tertawa. Setelah berbagai kisah lucu dan heboh soal mobil molen, molen gorengan, molen adonan, dan semua yang berbau molen, ondel-ondel Cimug merasa dirinya punya tanggung jawab moral. Kalau warga sudah sampai bawa rantang buat beli molen ke proyek bangunan, ini udah bukan lucu lagi, ini panggilan hati, katanya dengan wajah serius. Maka mulailah satu misi besar yang dia beri nama, Operasi Molen Satu Truk. Cimug nggak main-main, dia mulai dari hal mendasar, memesan satu truk molen beneran tapi isinya bukan semen, melainkan bahan mentah molen. Dia negosiasi sama tukang molen langganan, nyari minyak goreng dalam drum, pisang kepok yang legit, kulit molen lembut siap gulung, dan tentu saja, penggorengan jumbo ukuran panci rendang lebaran. Kalau proyek bangunan bisa pakai truk semen, kenapa molen gak bisa kita giling satu truk? Katanya sambil garuk-garuk topeng. Hari H pun tiba. Subuh-subuh, Cimug udah standby di lapangan kecil belakang kampung. Di sana udah berdiri satu truk kosong, bekas truk pasir, yang udah dimodifikasi. Drum muternya diganti jadi tempat simpan adonan molen. Di belakangnya disiapkan meja-meja besar lengkap dengan wajan jumbo yang dipanaskan pakai kompor gas 3 mata. Di sekitarnya, ada panitia dadakan, anak-anak muda bertugas gulung molen, emak-emak bagian nyicipin, maksudnya kontrol kualitas, dan bapak-bapak bagian angkat-angkat. Acaranya diberi nama, Gorengan Massal Nasional, Molencok Festival 2025. Jam 7 pagi, warga mulai berdatangan. Awalnya cuma segelintir orang. Tapi dalam waktu 1 jam, lapangan penuh. Ada yang duduk di tikar bawa sambal, ada yang bawa kecap manis sendiri dari rumah, bahkan ada yang bawa termos air panas buat bikin teh sendiri. Si Cimug berdiri di tengah lapangan pakai apron warna merah, topi chef, dan tetap dengan topeng ondel-ondelnya. Dengan semangat dia teriak, "Hari ini, kita goreng molen sebanyak 1 truk. Bismillah." Penggorengan dimulai. Adonan molen 1 truk perlahan diturunkan, digulung, dibentuk, lalu digoreng. Bunyi minyak panas meletup-letup kayak genderang perang. Tapi ini bukan perang. Ini perayaan gizi dan tawa. Bau harum molen goreng menyebar ke seluruh penjuru kampung. Anak-anak lari-lari sambil bawa kertas pesanan. "Bang, aku mau molen isi coklat. Aku mau yang isi keju dan pisang. Setengah matang ya." Semua rame, tapi senang. Yang lucunya, ada beberapa molen yang digoreng sampai bentuknya membesar kayak bola takraw. Ada juga yang molennya kegulung 2 kali, bentuknya jadi kayak krowasang. Tapi warga tetap antusias. Bahkan Pak RT pesen 40 biji molen buat dibagi ke pos ronda. Bu RW minta 30 buat arisan. Pak Ustadz minta 20 buat buka puasa. Semuanya puas dengan molen 1 truk yang benar-benar jadi kenyataan. Saking semangatnya, warga mulai bagi tugas. Ada tim penggoreng, tim pembungkus, tim pengantar. Bahkan Cimug bikin sistem antrean pakai nomor urut kayak di apotek. Ada yang teriak, "Nomor 32, siap-siap, molen keju goreng Anda sudah matang." Dan ada juga warga yang saking ngebetnya bilang, "Bang, saya pesen 100, nanti saya ambil tahun depan aja, simpen di kulkas." Acara semakin pecah saat Cimug ngumumin lomba makan molen tercepat. Warganya langsung daftar. Ada yang makan 5 molen dalam 1 menit, ada yang malah kesedak gara-gara molennya terlalu panas. Tapi semua tetap ketawa. Tak ada yang marah. Bahkan ada yang sambil makan molen joget bareng diiringi lagu dangdut remix, Molen-molen, yang diputar dari speaker masjid, izin khusus tentunya. Kampung itu berubah jadi karnaval molen termegah se-Jakarta. Malam harinya,
Setelah molen 1 truk berhasil digoreng dan dibagi habis ke seluruh warga, Cimug naik ke panggung bambu yang dibuat dari papan bekas renovasi mushola. Dengan mik di tangan, dia berkata, "Kita buktikan bahwa ondel-ondel pun bisa jadi penggerak ekonomi berbasis molen. Hari ini kita tidak hanya makan molen, kita tertawa bersama, kita gotong royong, kita bahagia." Warga pun tepuk tangan sambil mengangkat molen masing-masing ke langit. Ada yang sambil nangis, gak jelas karena terharu atau pedas sambelnya. Ada yang peluk Cimug sambil bilang, "Terima kasih sudah bikin hari kami lebih hangat dari minyak goreng." Bahkan anak-anak kecil pun tidur malam itu sambil meluk molen sisa yang belum dimakan. Sebuah penutup sempurna untuk satu kisah yang dimulai dari satu aksi iseng naik mobil molen sambil ngemil molen. Alhamdulillah, cerita kita hari ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan terus setia bersama ondel-ondel Cimug dalam kisah penuh tawa dan pesan-pesan sederhana. Yuk, kita jangan pernah lelah bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Semoga dengan sholawat, hidup kita semakin berkah, lapang rezeki, dan dijauhkan dari segala kesusahan. Jangan lupa pula untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan. Tertawa boleh, tapi iman dan takwa harus tetap dijaga. Untuk kalian semua yang sudah menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kami doakan semoga Allah anugerahkan rumah yang mewah, luas, adem, penuh keberkahan, dan dibangun dari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kalian yang jawabannya mungkin belum benar, jangan sedih. Kami doakan kalian diberi kesehatan yang sempurna, hati yang lapang, dan hari-hari yang bahagia. Allah Maha melihat usaha kalian. Orang dengan tangan terlipat jangan lupa tulis di kolom komentar. Sholawat untuk Nabi Muhammad. Asal daerah kalian nonton dari mana? Dan request cerita ondel-ondel, apalagi yang kalian ingin kami buat berikutnya. Balon ucapan cerita bisa tentang ondel-ondel naik becak terbang, ondel-ondel jadi pembawa berita, ondel-ondel belajar naik kuda nil, atau apapun ide gokil kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam molen, salam ceria,